Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di dalam kebersamaan kita, di dalam ibadah kita. Hari ini, minggu ini adalah minggu yang keempat. Minggu yang keempat di mana kita boleh kembali bersama-sama di dalam gereja, di dalam pertemuan kita. Dan kita bersyukur berapa minggu ini kita boleh masing-masing berdiam diri, di mana Tuhan menghendaki kita boleh masing-masing berdiam diri di rumah untuk kita boleh belajar lebih tenang, dan untuk kita boleh bersama-sama menyadari bahwa semua yang sedang Tuhan izinkan terjadi itu semua tidak ada yang kebetulan, tapi ada di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, apapun situasi kondisi yang sedang Tuhan izinkan terjadi, mari tetap kita menikmati, kita menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik semua peristiwa ini. Dan mari saudaraku yang terkasih, sebelum kita masuk pada firman Tuhan, kita mau naikkan satu pujian bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagiku, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik bagiku Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau sudah menyertai kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang hari ini Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama Tuhan belajar firman-Mu
Kiranya Engkau kembali berbicara bagi kami, agar kami boleh menyadari, agar kami boleh menikmati, agar kami boleh diberkati oleh firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang hidup dalam hidup kami, yang selalu merubah dan merubah kehidupan kami. Tuhan, berfirman ya Tuhan, kami mau mendengarkannya dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin, amin. Shalom saudaraku, sekali lagi, di mana hari ini kita boleh kembali bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, di dalam kita boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Sepanjang minggu ini kita sudah menikmati berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, ya. Dan oleh sebab itu, mari saudaraku, saya ajak kita boleh membaca firman Tuhan di dalam Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan katakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan katakan orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu berbicara bahwa orang yang haus, orang yang lapar, orang yang suka merenungkan firman Tuhan, orang yang suka belajar firman Tuhan, orang yang suka membaca, orang yang suka melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan katakan dia akan mendapatkan kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah kita. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan katakan berkat Tuhan itu setiap hari baru. Hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Tentunya bagi orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah kita. Dan saya bacakan firman Tuhan di dalam Matius. Di dalam Matius 5, ayat 6 firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Orang yang lapar, orang yang haus, itu berbicara orang-orang yang suka mencari wajahnya Tuhan, yang suka menanti-nantikan Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan terus memberikan kekuatan yang baru bagi dia. Karena di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada pengharapan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada segala-galanya. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, jangan mencari berkatnya, tetapi carilah sumber berkat itu dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang dahsyat dan luar biasa akan Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kalau kita punya hati yang haus, hati yang lapar, yang suka mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1, saya bacakan firman Tuhan ini. Di dalam Mazmur 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Ya. Ini firman Tuhan ini sangat-sangat memberkati, di mana firman Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Itu berbicara bahwa orang yang suka menanti-nantikan Tuhan, orang yang suka mencari wajahnya Tuhan, orang yang suka bersekutu, orang yang suka intim dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, tanpa Tuhan kita tidak mampu berjalan sendiri. Tanpa kekuatan daripada Tuhan Allah kita, kita tidak mampu melewati semua masalah tantangan kehidupan kita. Hanya di dalam Tuhan. Karena Tuhan Allah kita adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Di dalam Matius, saya bacakan firman Tuhan ini di dalam Matius. Di dalam Matius, mari, di dalam Lukas, di dalam Lukas 11, saya bacakan firman Tuhan. Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia meminta telur akan memberikan kepada kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan sangat jelas mengatakan bahwa kita perlu meminta. Ya, kita perlu meminta, kita perlu mencari, ya, mencari dan mencari, ya. Itu berbicara semuanya orang-orang percaya perlu meminta dan mencari, ya, perlu melakukan sesuatu, ya. Perlu melakukan sesuatu, ada tindakan iman dalam kehidupan kita supaya kita mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah kita. Ada tindakan, ya. Ada haus dan lapar, terus mencari dan mencari wajahnya Tuhan. Dan saudaraku yang terkasih, percayalah, ada sesuatu yang baru akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Hal-hal yang spektakuler. Firman Tuhan katakan, apa yang tidak dapat dilihat oleh mata, apa yang tidak dapat didengar oleh telinga, apa yang tidak dapat timbul dalam hatimu, disediakan bagi Allah, bagi orang yang mengasihi Dia. Itu berbicara bahwa Allah kita, Allah yang mengerjakan keajaiban. Apa yang kita tidak mengerti, Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Ada banyak rahasia ilahi Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Kalau kita suka duduk diam bersama dengan Tuhan, kalau kita suka duduk rukun bersama dengan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetap kita berdiam diri, tetap kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada burung Raja Wali yang naik terbang mengatasi semua masalah kehidupan, tantangan. Itulah kekuatan yang baru. Firman Tuhan katakan, Dia berjalan tidak menjadi lelah, dan Dia berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, ada kekuatan yang baru Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita.
Oleh sebab itu mari kita memerenungkan kebaikan Tuhan, kita memerenungkan firman Tuhan, kita memerenungkan kekuatan Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita membawa hidup kita untuk kita boleh ada di level yang paling lebih baik, ya. Level yang lebih baik. Firman Tuhan katakan Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita boleh semakin naik, tidak semakin turun. Itu adalah rencana Tuhan bagi setiap kita orang yang percaya kepada Dia. Intinya Tuhan mau, mari kita jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, fokus kepada Tuhan. Mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, dan kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ada banyak tanda heran, ada banyak mujizat, ada banyak karunia-karunia, ada banyak hal-hal yang spektakuler dan yang ilahi Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita. Intinya tetap kita fokus, tetap kita menanti-nantikan Dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan tiap hari? Kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kita. Salah satu pujian mengatakan bahwa Tuhan Allah kita hanya sejauh doa kita. Kita boleh bersekutu, kita boleh berdoa, kita boleh menyatakan apa yang menjadi kekurangan kita. Kita boleh menyatakan apa yang menjadi kerinduan kita, haus dan lapar kita kepada Tuhan melalui firman Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita, melalui puji-pujian dan perenungan firman Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan Allah kita yang ajaib. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Mari saudaraku, saya mengajak saudara kita semua untuk kita tetap merenungkan, untuk kita tetap menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita akan terus diperbaharui, dan kita akan terus mendapatkan satu kekuatan yang beda daripada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, dan kita mau serahkan hidup kita dengan lebih sungguh untuk kita mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita, tetap berdiam di kaki Tuhan. Tetap kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, dan percaya berkat Tuhan akan menyertai kita. Kekuatan Tuhan akan menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup di dalam doa, saya mau ajak saudaraku, kita mau naikkan satu pujian lagi. Sekali lagi, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari sebelum kita meninggalkan tempat ini, kita mau berdoa. Tuhan, Engkau memberkati kami, anak-anak-Mu, gereja-Mu, Tuhan, yang ada di GPPK Palem di tempat ini jam 10 maupun yang jam 5 sore. Tuhan, Engkau memberkati kami semua hari ini. Dan kami percaya ada kekuatan baru, ada pemulihan kemenangan yang baru akan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami adalah orang-orang yang suka menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kami. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, dan kami akan dipuaskan oleh Tuhan. Berkati aktivitas kami, berkati hari lepas hari kami, boleh isolasi diri di rumah kami, masing-masing mengikuti instruksi pemerintah untuk kami boleh tidak bepergian kalau tidak penting, Tuhan, dan untuk kami boleh selalu diam bersama dengan rukun di rumah. Dan kami percaya berkat Tuhan akan terus dicurahkan dalam setiap kehidupan kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, untuk bangsa kami dan kota kami, pemerintahan kami, Tuhan. Kami berdoa, oh Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam penanganan virus corona ini, Tuhan, biarlah Engkau pakai mereka dengan lebih lagi dan lebih lagi. Pakai dokter, suster, alat medis, rumah sakit, obat-obatan, untuk menjadi sarana kesembuhan saudara kami yang sedang terjangkit virus corona, Tuhan. Bagi mereka yang ditinggalkan, Engkau beri kekuatan, Engkau memberikan penghiburan. Terima kasih Tuhan, berkati sekali lagi gereja-Mu GPPK Palem jam 10 dan jam 5 sore di tempat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati sepanjang minggu ini. Kami akan terus melewati karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah kita, dan dengan persetujuan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita dengan berkat Tuhan yang berlimpah bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.